Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'du. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad ulimat muka teman-teman kina weruhan apa syiddatu dzammi syuhi ngetena cate kumet wal bukhli lan medit wa qubhihi malan olone kumet lan medit wa syuhu tawi lafal syuh wa ya lafal syuh iku al bukhlu medit al mufrid kang banget asyadid kang banget wa utawi al-bukhlul mufrid kama kaya barang kala kang ndika sapa ba'dul ulama sakwenehe para ulama rahimahu kiyo melasihum ing para ulama sapa Allahu Gusti Allah. Hirsul insan utawi nemen-nemenine menungso ala akhdi ma ing atase ngalap barang bi aidinas ing dalam pira-pira tangane menungso. Wa amal bukhlu anapun utawi lafal bukhlun bakhilun bahwa mongko utawi bakhil iku bukhlul insan medite menungso bima kelawan barang biyadihi ing dalem tangane menungso tangane man. Maka melanjutkan pembahasan yang lalu setelah kita menelaah bersama bagaimana kebakhilan itu dalam perspektif Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan faqad ulimat maka sungguh telah diketahui syiddatu dzammi syuhi wal bukhli teramat tercelanya kekikiran dan kepelitan, teramat tercelanya pelit dan kikir, wa qubhihima dan buruknya kikir dan pelit telah kita ketahui. Bahkan surga saja dicipta untuk orang yang dermawan, neraka dicipta untuk orang yang bakhil. Anta muharramatun ala kulli bakhil, anti muharramatun ala kulli bakhil, bahwa engkau surga diharamkan kepada orang yang bakhil. In soma wa in sholla wa in alima, walaupun dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli ilmu, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-jahil as-sakhi ahabbu ilallah minal alim al-bakhil. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang berilmu yang bakhil. Jadi jangan sampai kita ini sudah jahil bakhil. Maka telah diketahui dari pembahasan yang lalu-lalu betapa tercela dan buruknya kikir dan bakhil.
Maka orang yang mampu memerangi kebakhilan dari dirinya, wa may yuqa syuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Seperti dalam Al-Qur'an, maka orang-orang yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka orang yang memberi itu sebenarnya menguntungkan dirinya sendiri. Kemarin sudah kita bahas. Secara psikologis, orang yang memberi itu juga muflihun. Karena menurut beberapa penelitian, orang yang memberi itu menjadikan reaksi terhadap dopamin. Dopamin itu senyawa kimia dalam otak manusia yang kemudian memproduksi endorfin di otak. Endorfin itu senyawa kimia di otak yang mirip dengan apa nek pucah-pucah do morfin nggih. Senyawa kimia yang menyerupai morfin. Morfin itu nek alami ora haram, memang sebenarnya obat-obat yang diminum itu bukan morfin yang sebenarnya. Morfin yang sebenarnya ya ada di kelenjar pituitari dalam otak kita. Seperti kita minum misalnya obat penghilang rasa sakit, itu yang menghilangkan kelenjar di dalam otak kita. Otak yang diwewes heng ya diombeni obat tetap loro. Jadi dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri. Semua obat itu hanya faktor dari luar, semahal apapun kemampuannya hanya 20%. 80% dari diri kita sendiri. Misal karena jaringan darah kita ini rusak, misalnya karena penyakit IM, diabetes mellitus atau kencing manis, ketika kita luka diobati obat macam-macam ya tidak cepat sembuh, bahkan bisa membusuk. Tapi kalau diri kita masih normal, canda terkena silet 1 menit ya bisa rapat sendiri. Sebenarnya yang merapatkan itu bukan obat, tetapi diri kita sendiri. Ini menurut ilmiah, walaupun hakikatnya kalau agama ya Allah. Jadi yang membuat puas, yang membuat seneng itu diri kita sendiri. Maka ketika kita memberi, itu endorfin di otak itu bereaksi. Endorfin ini senyawa kimia dalam otak yang menyerupai morfin. Morfin ini mampu menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa kecewa, menghilangkan sakit macam-macam, sehingga orang yang memberi itu banyak terhindar dari rasa sakit nggih. Jadi endorfin itu zat kimia senyawa mirip seperti morfin, dihasilkan alami. Jare wong do ngombe morfin itu karena kurang puas hidupnya, kurang bahagia, tidak memperoleh apa yang ia harapkan. Nah, ketika kita memberi, ini memicu otak ini memproduksi endorfin, sehingga endorfin ini sebuah senyawa kimia yang memicu perasaan positif. Paham nggih? Secara psikologi bagaimana meningkatkan hormon endorfin? 1, melakukan olahraga. 2, memberi. 3, berhubungan seks yang halal. 4, berkumpul bersama teman gitu, tertawa. Tapi yang paling kuat adalah memberi. Maka orang yang suka memberi ini jarang sakit. Jadi sakit itu timbul dari pikiran kita sendiri. Jadi secara psikologis. Makanya orang yang memberi ini secara psikologis meningkatkan kepuasan hidup.
Ono orang yang sudah punya macam-macam tapi kok yo ndak bisa puas-puas, berarti pakai jarang memproduksi apa memproduksi senyawa apa endorfin, tidak bisa memperoleh coro kasare ora sampai dopamin gitu. Dopamin itu ya rasa puas, rasa kelenjar otak sing berfungsi dalam memfungsikan gerakan, emosi dan lain sebagainya. Ini kuarane fungsi dopamin ya, di dalam otak, di dalam mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi, kesenangan, konsentrasi dan merasakan sakit. Niku onderdil nang jero awake dhewe ketika dhewe ini memberi stimulus, memberi rangsangan, memberi endorfin ini akan memproduksi sehingga uripe nyaman. Morfin sing buatan kan haram, karena itu kepuasan semu sesaat ngebubare luweh apa? Luweh parah, luweh stres cok. Edan nggih, cok dadi pengong. Ini secara ilmu psikologis kejiwaan ketika kita memberi nang Google apa itu endorfin, bagaimana meningkatkan endorfin, penelitiannya wes akeh. Maka banyak orang yang sakit tersembuhkan dengan memberi. La'allakum tuflihun, ini penelitian Al-Quran sebelum ono ilmu psikiater, sebelum ono ilmu psikologi klinis. Setelah diteliti memang seperti itu, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepuasan hidup. Karena ada orang yang sudah punya macam-macam, tapi puas saja kok enggak apa, enggak bisa. Dia pingin kawin, bareng harus kawin, orang puas. Pingin duwe anak orang puas. Pingin duwe omah terus. Berarti uteke ono sing nutup nggih, ora iso memproduksi senyawa kimia endorfin. Uripe nang ndas teng-tengan, uripe nang ndas kemeng, pecah ndase nggih. Paham nggih? Niki Al-Qur'an kondo la'allakum tuflihun ini utawa faulaika humul muflihun ini telah terbukti setelah berabad-abad. Makanya sering saya katakan bahagia itu dengan memberi, bukan membeli. Membeli tidak bisa menjadikan bahagia yang hakiki, hanya sesaat saja. Tapi memberi bisa menjadi bahagia, bahkan tidak hanya di kehidupan yang nampak ini, tidak hanya di kehidupan yang dunia ini, tapi sampai bersambung di dunia wal akhirah. Berarti kebahagiaan abadi berarti. Secara medis mampu meningkatkan kepuasan hidup, meningkatkan rasa bahagia, happiness. Itu nek sampean film apa memberi, maka usahakan aja ngaku wong alim temenan, aja ngaku kiai nih. Dino Senin duwe duit 10.000, ngesuk si utuh apa 10.000 nggih kudu ono sing di sedekahke, walaupun hanya apa sedikit nggih. Sehingga dengan memberi itu, karena otak kita ini merespon dengan dopamin, memproduksi endorfin nggih, akhirnya terhindar dari stres. Saiki ini kan akeh wong apa stres karena mentalnya kebanyakan minta diberi. Jarang yang mentalnya ingin memberi. Sugih bi senenge diopo beri. Akhirnya akeh wong depresi, akeh wong apa stres. Banyak tambahan ono penelitian wong sugih nggih ketika periksa lorone kanker ganas sing sugih Abdul Kocomoto regane 600 juta iki nyong kelalen
Akhirnya koleksi ini sepatunya didol disumbangi wong Afrika sing butuh banyak. Kacamata regane 600 juta didol. Nah wis teknene ndelok kehidupan nang Afrika pedalaman sing wong-wonge miskin-miskin, dia merasa bahagia dan berumur lebih panjang dari prediksi ilmu kedokteran, walaupun ujung-ujungnya ya mati. Paham ya? Semua orang ujung-ujung tapi lebih bahagia, kematiannya lebih berarti nggih, wis iso adol kacamatane, bisa adol sepatune untuk kepentingan yang bermanfaat. Banyak cerita-cerita seperti hal tersebut nggih. Contoh, jadi secara ilmu medis saja memberi ini juga merupakan obat, terutama menghilangkan stres. Burung sing wingi sedekah bondo iki jarene nggo sedekah, dahulu aku yang menjagamu, sekarang engkau yang menjagaku. Duit nek nangsa nggih, iku kamu yang menjaganya. Jarene hartane kuwi anta harisi fal'an sirtu harisak. Engkau dulu yang menjagaku, kata harta, ketika disodakohkan atau niat disodakohkan. Makanya sering saya ulang-ulang ketika mau pergi itu bawa sangu sing akeh, aja dadi wong payah nggih, nggawa sangu sing akeh. Niate nang jalan ada orang yang minta, saya bisa memberi. Kaya ono cerita ketika tabrakan beruntun nang Balikpapan wingi, murak-marik semua nggih, mobil motor, ternyata no motor satu yang tetap berdiri, warnanya biru, ada makanan dicandel, ternyata wong arane sapa si Marwiyah bosok ngadeg kok si utuh sehat, seolah-olah sedekahnya ini tahu bahwa ini mau dikirimkan ke fakir miskin. Memang dia katanya suka membagi makanan ke fakir miskin. Montore si utuh, panganan sing gede plastik Pak dikirim ke untuk orang yang disedekoi, si utuh semangkol nang apa ki mau montore. Berarti sedekahnya urung diwekehke wis menjaga dia ora. Sampeyan ora kejadian kuwi. Hah? Liyane diampal lambrul wong numpak motor kuwi anteng otok kok malah ora kena. Aku jebulno nggawa panganan Pak Di apa sedekahke. Berarti apa kuwi mau kung taharisi fal ansar sirtu harisak bener ora? Hah? Padahal kan belum dikasihkan, masih di bawah untuk diberikan kepada, karena dia memang katanya suka ngasih makanan kepada orang-orang yang miskin nggih. Sik digawa nang sandelan montore kelirit dirubuh wong arane sapa? Marwiyah apa sapa? Hah, kelalen ya. Hah? Hah? Bener kok. Jadi liyane morak-marek mobil doreng montore tenen sepele sithik ora ya wong selamat. Barange sing Pak disedekahke bengkah bi ora. Dadi nek kowe ngesak duit sufi nggih, dadi sing siji wong pelit nggawa sangu sak koper tujuane nang dalan meja kelaparan. Sing siji wong sufi banget sangu do bae akeh, tujuane nek ana wong butuh mek iso ngeki. Ya mulih nek iso duwite aja sik wutuh lagi sedekahke 1000. Karang Medit yang membela diri, hanya wis ngei tukang parkir. Ya monggo diniati sedekah ra apa-apa. Nek iso ngei wong maiseng. Intine jangan mengingkari apa janji nggih ana badut wis 1000. Manusia silver, urusan dia itu duitnya nggo apa kan urusane kono, itu urusanmu. Urusan kono nipu utawa ora urusane apa kono nggih. Lah kan ngebantu haram entuk haram. Oh, tak wae sing halus. Tuku tempe pira Bu? Tau tuku lontong opor.
Desa ketemu, oh ini 45.000 mas, ya udah bu nggak usah, kembaliannya buat ibu. Wih luwih mulia, paham rasa? Hah? Bahwa tuku tempe nang dalan, atau tuku buah dingin, semongko piro pak? 5.000 duitnya 10.000 nggak sampean. Ya rane tik ngomah udit akeh orang ngapusi nggih. Niku sebuah contoh kejadian sing isih rame wingi mulyane morak-marik kok. Paham nggih? Berarti faulaika humul muflihun temenan ora? Nggih. Mengenai secara psikologis menghindarkan dari stres, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepuasan hidup, menjadikan otak memproduksi endorfin. Sampeyan kan dinyak sithik kan lara ati ya. Hah? Saiki akeh wong tersinggungan sih. Aku kira saiki mesti ono wong tersinggung. Ngomong ra salah bisa tersinggung. Padahal ngomongnya ini ra salah, tapi iso apa? Tersinggung. Kene bahas Cina jare Sara, kene bahas Arab jare Sara, kene bahas Sunda jare Sara. Terus kan bahas apa? Sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik marah, sidik-sidik demo, sidik-sidik hancurkan misalnya kekurangan senyawa endorfin nang otak kayak saya ora iso ces, ora iso adem nggih, ora iso plong, ora iso pres. Salah satu stimulus atau rangsangan untuk menimbulkan endorfin dalam otak meditasi. Meditasi bahasa keren. Bahasa wong sufi ini zikir, mengatur nafas nggih, duduk bersila. Aku diarani zikir kalau gengsi ya apa? Meditasi. Melu yoga, melu tai chi, melu reiki, oto reko wis mbae meditasi. Duduk bersila nggih, memberi, tertawa bersama teman. Kadang tertawa bersama teman itu karena terpaksa. Yang itu ora penak. Asline atiku wong koloro, kekurangan apa? Endorfin akeh. Berarti akeh metune senyawa kimia sing ditekke apa? Stres nggih, dadi uteke kan neteske cairan. Ketika minum obat iso neteske cairan yang ditekke bahagia. Ono sing ditekke apa? Stres. Nah, nek netes ning jantung, jantungmu iso tes apa ora? Nah, atimu endorfin akeh ya atine apa? Adem terus. Paham ya? Karena ono hormon yang berkaitan dengan stres ya ono. Ya ono hormon yang berkaitan dengan bahagia ya. Misalnya ono hormon arane norepineprin sing bisa menangkal apa stres, ono hormon arane kortisol. Seji apa sing resik-resik ya karbol seji nggih. Tapi apa? Kortisol. Iki macam-macam hormon ning awak sing dadi bahagia misalnya apa? Endorfin kuwi mau. Ini dipelajari secara arane hormon. Hormon itu macam-macam. Atusan mural. Kowe memberi, kowe meneteskan hormon apa? Bahagia. Ini hormon stres arane hormon kortisol. Ini hormon sing ditekke apa? Diarani kadang hormon stres nggih. Nek mau hormon sing ditekke puas, bahagia misalnya endorfin utawa apa.
Sehingga wong sing kelebihan kortisol akhirnya candak kencing manis, kemudian dedek ke sindrom, dedek ke macam-macam, intinya dedek ke beberapa apa penyakit wong pusat kendali nang apa nang utek nggih. Jadi seneng sing temenan iki karena memberi, tapi nek membeli senengnya bukan temenan, hanya fata apa mordana. Niku nek secara ilmu psikologi ya sampean ngapusi bre nyong kuliah psikologi, paham nggih? Darung yang bicara agama, bicara psikologi ini pancen sekolahku secara keluarga, pendidikan, lingkungan ya ngaji agama. Secara umum saya kuliah belajar ilmu psikologi. Jadi dalam hal ilmu medis maupun ilmu agama memang orang yang mampu merangi kekikiran dari nafsunya, karena nafsu itu selalu mengajak ya Allah pikir nggih, maka dari Al-Qur'an faulaika humul muflihun. Terbukti maka ilmu kedokteran apapun ujung-ujungnya Islam. Ilmu medis apapun ujung-ujungnya Islam. Jika ujungnya bukan Islam berarti ilmunya belum sampai ujung. Mau ada Omikron, mau ada Covid, mau ada popcorn nggih. Ujung-ujungnya menjaga kebersihan. Ujung-ujungnya cuci tangan, ujung-ujungnya drainase hidung, membersihkan hidung. Andai kan engkau setiap hari mau wudhu cuci tangan dulu, lalu istinsyak, mengambil air disedot ke hidung antipol, disemprot. Ini saya kondo peneliti dari Amerika, namanya wong Islam sandak corona ya selain dokter profesor lulusan Amerika keton, kowe wudhunya bener pora. Paham kan? Karena membersihkan saluran nopo hidung ujung-ujungnya Islam ora. Ketika engkau candak kanker utawa dioperasi, darahnya diambil misalnya, zaman biasa hijamah dari malaikat Jibril, kabarilah umatmu tentang hijamah. Karena al-hijamah khairu dawa'i ummati. Obat terbaik untuk umatmu adalah hijamah, dan dimakruhkan berobat dengan kayu si panas tempelkan nang telapaan. Ono pengobatan dengan besi yang dipanaskan ditempelkan di titik-titik saraf di telapak kaki, dalam bahasa Rasulullah buarane kai. Jadi aku mundur tapi nganggone besi yang dipanaskan. Tapi ada yang menggunakan pengobatan seperti itu tidak mengapa, makruh saja. Yang sunnah adalah hijamah, saiki bekam, darah kotor diambil nggih, walaupun tidak semua orang dapat dibekam nggih, darah terlalu rendah. Harus ada ilmunya, tidak asal mengambil lobo darah nggih. Dari hijamah itu kemudian muncul ilmu pengobatan. Operasi, pembedahan, ujung-ujungnya Islam karena bapak kedokteran dunia itu Islam. Ujung-ujung daripada pengobatan terbaik secara fisik adalah berpuasa. Jadi Ibnu Sina itu menaruh berbagai macam resep obat. Di awal dia mencatat obat terbaik adalah nomor 1, ranking 1 puasa. Di akhir kesimpulan, jika tidak ada puasa maka dokter akan kerepotan menyembuhkan pasiennya. Wah, makna puasa di dalam kedokteran itu berbeda dengan puasa dalam ilmu fikih. Contoh orang yang ingin menurunkan berat badan gampang, jangan minum pemanis gula pasir. Pemanis aja gula pasir, olahraga diet minum masih gula pasir ya lemu terus. Jangan makan gorengan yang matangnya apa digoreng. Itu sebuah contoh, berarti dia berpuasa dari manis gula pasir dan makanan yang matangnya di
goreng. Tempe goreng nggak boleh, tempe godok boleh, pisang goreng boleh, pisang goreng nggak boleh maksudnya, pisang godok boleh, kacang goreng nggak boleh, kacang goreng bikin lemu, kacang godok bikin kering. Yang salah bukan kacang, kacang goreng titik jerawat, kacang godok tumbuh jerawat. Kacang goreng menjadikan penyumbatan jantung, kacang godok menjadikan jantung apa sehat. Sing salah sapone menungsone sing ngolah, paham nggih? Itu berpuasa, paham? Orang yang ingin melakukan diet karena obesitas, bahkan yang duwe ilmu nggih nek dilakoni kowe seminggu bisa turun 10 kilo. Tapi waktu seminggu asal lanut nyong sarane. Si utuh mangan, si utuh poso. Yo wis dino sekilo wis ah. Tapi seringnya ora anut. Niku sebuah contoh, apapun bermula dari diri kita. Nek kedokteran secara lahiriah menaruh puasa itu apa ranking siji. Nah, secara kejiwaan, secara kedokteran batiniah, dengan kita berpuasa kan kita tidak banyak kebutuhan. Dengan kita menahan diri kan tidak banyak pingin macam-macam. Nah, maka kita lebih bisa memberi, berbagi kepada orang lain. Paham nggih? Jadi itu ditelok dhewe nang Google, bagaimana cara meningkatkan endorfin. Oke, salah satunya memberi. Jadi kowe diololo wong mbok ora sakit hati. Wong atine adem terus krana kelenjar uteke neteske apa endorfin cas. Diololo wong mbok sing tetes endorfin cas. Dipuji wong mbok sing tetes kortisol jengkel. Hah? Latifatul nafsi kita tes sering latifatul kolbi, kowe sing tetes kortisol terus mat, ha? Wong ngomong bener muji be. Emang ono cewek kok kuwi ono sih? Tidak diberi hadiah marah, dong diwehi hadiah iki, diwehi hadiah. Wedak karo liven dibanteng ono. Nang tau duwe kenalan cewek kok kuwi. Ayu mangga Pak seneng ras tuh seneng. Tak wehi hadiah jam dibanding mangkle pecah. Tak tukok kene jam dibanding jamnya pecah. Dapat dibanding itu kowe ngece yo asal nyong sering telat to. Padahal ketika saya membelikan tidak pernah berpikir seperti itu. Hah? Iki wong stres kok ayu-ayu. Hah? Dibanding munine ngece jare. Ngongkon nganggo jam terus. Sing ngongkon nganggo jam nggih sapa? Donge ditukokke kelambi. Munine ngenyek meneh. Darane ora iso tuku kelambi dhewe kok. Padahal bojo kowe ujian wis apa. Ora wehi jare tidak peduli. Diwehi jare apa? Pokoke kacamata jare ngecek. Wis ngerti nyong pasien pokoke apa? Niki ini yang salah bukan pemberiannya, yang salah otaknya orang ini, paham ora? Sing tetes ring jantung iki sing tetes lewat tulang belakang kan netes iki sering buri tapi kan cepet gerakan netese usane kortisol ya. Hah? Tapi nek sing netes ki endorfin terus dinyek wong mbok apa kowe? Nah, biasa. Enteng. Paham nggih? Hah? Salah satu cara merangsang apa mau meningkatkan endorfin dalam otak gitu, memberi walaupun agak ngoco dhewe nang Google penelitian jurnal ilmiah berarti jurnal dulu Google endorfin mesti ono muncul dhewe cara meningkatkan endorfin. Ini secara ilmiah. Maka orang yang menutup
hatinya dengan kekikiran, ya dia faulaika humul khosirun, kebalikannya dia telah merugikan dirinya sendiri. Paham nggih? Seperti ya menutup pintu surganya. Orang yang memberi seperti membuka pintu surganya. Surga di dalam pikirannya, surga di dalam hatinya. Makanya orang yang sering sakit hati itu jarang memberi. Memproduksi ini hormon apa? Kortisol terus. Ini pengen ngerti. Itu faktor dari luar. Ngombe morfin mek wah seneng. Wong sufi duwe mampu meneteskan morfin dirinya sendiri. Ya iso fly, iso seneng, damai, santai. Paham nggih kaya Rabiatul Adawiyah, tanpa morfin bisa fly. Kaya Jalaluddin Rumi. Sono diwehi wong sampean ngombe morfin kan obat. Sebenarnya dia bukan morfin. Ketika dia diminum opium misalnya dari bunga opium nggih, endorfin ini bekerja secara lebih mangga awak disiset-siset ora krasa lara. Paham nggih? Siset-siset ora krasa lara ya memper Sayyidina Husain disembelih ora krasa lara. Al-Halat disembelih ketika tangannya terpotong. Suhaib seorang sahabat ketika tangannya terpotong melihat Rasulullah masih sehat lupa tangannya terpotong ya. Ada sahabat yang seperti itu sampai 70 tombak menancap di tubuhnya, ibaratnya tewas dalam wafat dalam mati syahid. Dia tersenyum karena melihat Rasulullah yang dia lindungi tetap sehat wal afiat. Berarti kan endorfinnya itu gerujuk timbur nggih, gerujukan endorfin nggih. Ya adem tok kaya Al-Halat ketika disembelih tangannya dipotong. Syekh Abi Bakar Asyibli bertanya, wahai adinda, adik seperguruanku, bagaimana rasanya? Sejuk bagai air wudhu. Ngumpuli ngombe morfin, meditasi ini wis tingkat apa? Tinggi. Ya, sampean sing diproduksi kortisol terus akhirnya brongkol. Ngombuline piol apa? Endorfin kan in enak berarti apa? Masuk ngeling-ngelingi gampang. Jadi ono hormon stres, ono hormon bahagia. Memberi kenene netes ces krasa ora nang atimu nek ngei ces ya. Nah, semakin itu banyak ya wis jarang sakit hati, ora paling patah hati dan pingin bunuh diri gitu. Makanya dengan ngombe opium, ngombe obat penenang ini yo secara dipaksa dengan obat itu otaknya memproduksi endorfin, memproduksi penghilang rasa sakit lah, sehingga disuwek ora krasa. Tapi otaknya wis rusak, rusaknya macam-macam karena banyak minum minuman keras, karena ketakutan yang berlebihan, karena depresi yang berlebihan. Obatnya ra mempan. Kaya ono bocah kelas 3 SMA, songko wedine karo sunat sampai kelas 3 SMA nggak mau sunat. Sampai waktu dokter Basir masih hidup, dibius saja dok, ya dibius. Mendeleng untuk tetap tenang, si butuh ngamuk, akhir tambahi biusnya. Ini sudah paling full, ini kalau tambahi bisa mati dia. Ya karena otaknya wis songko wedine sehingga sing tetes hormon apa kortisol, stres. Paham orang kelanter malah ngamuk, malah rosok. Karena sering pecandu minuman keras ini nang dokter dibius mesti di atas standar umum. Dan lorone para pecandu minuman keras ketika dioperasi lebih sakit karena darahnya apanya sudah biasa minum alkohol, sehingga ketika dioperasi si krasa loro, cuman dia lemes tak berdaya. Berbeda dengan orang yang tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dibius turu ya ora krasa temenan. Tapi nek wong wis biasa minum alkohol dan belum bersih dirinya, ketika dioperasi iso ngrasake lara, tapi wis tak berdaya apa-apa. Asale awak wis biasa nrimo kok kuwi.
Makanya apapun itu sebenarnya sumbernya bukan dari obat yang mahal, dari resep dokter luar negeri, tapi dari diri kita sendiri. Maka ada buku sing apik nggih. Dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Ini salah satu obat secara fisik berpuasa. Secara psikis adalah memberi. Yono hubungannya. Memang orang berpuasa stato panggo tuku bulang balik iso sedekah karo wong. Paham nggih? Jadi Al-Qur'an muni faulaika humul muflihun, orang-orang yang mampu memerangi kefikiran dalam dirinya adalah orang yang beruntung niku sah secara ilmu adyan, ilmu agama maupun ilmu abdan. Dari al-ilmu ilmani, ilmu adyan wa ilmu abdan. Ilmu itu ada dua. Ilmu agama dan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Maka penting para ulama ini mengerti agar dia tahu, oh ente sudah boleh tayamum. Ilmu abdan ada hubungannya. Oh ente belum boleh tayamum walaupun panasnya sekian. Kan ada hubungannya. Oh sampean sudah dilarang puasa karena kondisi sampean seperti ini. Saya ini mah kronis Pak Yai begini-begini. Oh nek sampean sih tetap kewajiban puasa Mbak. Nang kon ndok kuwi. Ora masalah nek koyo sampean puasa. Mosok Pak Yai harus percaya bae sih. Ana hubungane, paham nggih? Antara ilmu adyan karo ilmu abdan. Jadi bahkan ketika dia minta fatwa tentang bolehkah kita tayamum harus dari seorang lisan dokter yang muslim. Minta fatwa bolehkah kita tidak berpuasa dalam fikih yang benar harus minta fatwa kepada dokter yang muslim. Andaikan yang berfatwa pertama dokter non muslim, kita periksa yang kedua second opinion mencari dokter yang muslim. Apakah si dokter ini membenarkan bahwa sampean sudah boleh tidak berpuasa karena kondisi yang demikian. Andaikan keduanya berbeda, kita memilih pendapat yang dokter muslim. Paham nggih? Secara ilmu kesehatan memberi itu lebih detek respon dopamin, menjadikan kepuasan hidup, senang, bahagia, melebihi orang yang ya diberi bahagia. Sampai diberi apa? Bahagia, tapi lebih bahagia orang yang bisa apa? Memberi. Nek pengin endorfine gembrojok lebih dikira akeh sedekah apa? Akeh nggih. Nah, akhirnya mangkel sedekah ora ikhlas. Asal uripe mek apa? Bahagia, uripe mek puas. Jawab dengan tegas. Lebih baik saya mencari kepuasan hidup dengan memberi daripada mencari kepuasan hidup dengan meminta. Baca sholawat sehari 1000 kali. Sholat subuh berjamaah dilakukan mesti sugih. Ketemu wong sufi bener berarti sampean sholatnya subuh harus maca selawat ping 1000 karena pengen sugih ya. Lebih baik saya sholat dan baca sholawat untuk meminta kekayaan daripada njaluk sugih karo gunung kemukus pulang dengan tangan apa hampa meminta pesugihan ke laut kidul. Ente manakib bu panjang sugih ya, memang saya tujuannya manakib mek dadi wong sugih. Ya ora ikhlas ora kae iki mangko njaluk sugih. Ngeteri sajen ring Gunung Kawi misalnya. Ya ora kae iki ora masalah. Jangan menjadi alasan meninggalkan amal. Wah, mulai saiki aku tiap hari tidak akan lepas dari sedekah supaya tiap hari kelenjar otakku ini memproduksi hormon apa? Endorfin. Ora kaki ikhlas ki merepik tulikur. Paham nggih kena keri. Sebab nek aku ki tidak memberi berarti menutup otakku dari produksi hormon apa?
endorfin malah sing terproduksi engko mau apa akhirnya mau lebih kalau cewek jam cari nyindir mbah nyong telatan po mbah nyong ki seneng telat ki apa arane hah kalian ora on time kok mbah nyong sering telat kok 3 jam dong tiba pupur sehari kurang ayu po aku lah dong itu kok liven ki lipstick nggih bahasa wong tuwa belikan lipstick ngece po lambi kuasa le contor po misal ngangel wong kakean jadi responnya selalu negatif nah tadi biasa iki memproduksi hormon apa kortisol sirah kan sekarang das yo kortisol sirah yo pin apa paham nggih pengen ijas kene ngrasake pakai cas mlebu ring jantung ngadep niku nek bisa ngrasake bahwa ketika memberi ini merangsang otak bukannya merangsang otak untuk meneteskan coro kampungan nih kita terangke secara kampungan nggih nek sing kanca kuliah psikologi atau kedokteran silahkan tertawa itu kuwi maksudnya ini saya terangkan secara bahasa awam agar mudah dipahami. Maka benar Al-Quran wa man yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Paham paham nggih? Yakin nek wis ngrasake feeling pancen bareng krasa ngek iki merasa seneng. Pemenang ngek ini karo wong sing dicintai yo. Paham nggih? Ngek kekasih, ngek anak, ngek kepuasannya itu lebih karena cocok karo apa nafsu. Itu sebuah contoh saja. Orang yang mampu memerangi kekikiran itu telah memenangkan dia melawan dirinya sendiri. Paham nggih? Kemudian lafal syuhu ini kikir. Kikir itu kalau dalam bahasa Indonesia memiliki 2 makna. Apa? Kikir pertama kan besi. Hah? Kikir dalam KBBI kan dimaknani terkadang apa? Alat dari besi baja yang bergerigi dipakai untuk meratakan. Itu belum membahas sesuatu itu kita satukan visi dan misi. Nek beda visi dan misi debat terus. Setiap diskusi kita membahas riba ki opo dhisik. Kikir itu apa menurut bahasa? Kikirmu paham ya? Makna yang pertama yaitu alat besi bergerigi yang digunakan untuk menajamkan. Nah, ini beda apa? Pendapat. Kikir dalam bahasa Indonesia ya pelit nggih. Ada 2 makna alat baja bergerigi untuk menajamkan ngampal wong liya berarti kan kikir nggih. Kemudian pelit memiliki 2 makna. Dan kikir ini adalah bukhlul mufrid, pelit yang keterlaluan, asyadid. Jadi bukhlun karo syuhun sih mending di kikir dan pelit masih mending mana? Mending apa? Mending pelit, paham nggih? Kikir ini adalah pelit yang berlebihan. Paham nggih? Kumet cari wong Jawa mesti. Jadi ada kikir, ada apa? Pelit. Walaupun dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia kikir ya sama dengan pelit, tetapi dalam ilmu psikologi Islam atau ilmu tasawuf ini kan enang barat arane ilmu psikologi. Tapi psikologi apa? Islam. Ano psikologi konvensional, psikologi Islam. Selama ini zaman belajar torekoh tasawuf niku nek cara di intelektual ke ya arane psikologi apa? Islam nggih.
Maka lafal syuhun ini al-bukhlu, pelit, al-mufrid yang terlalu, asyad yang berlebihan, asyadid yang keterlaluan. Di bahasa Arab kikir itu syuhun. Syuhun ini adalah bakhil tapi yang berlebihan. Berarti syuhun dan bakhil derajatnya tinggi mana? Tinggi syuhun. Kikir dan pelit masih tinggi apa? Hah? Kikir dan pelit masih tinggi apa? Tinggi kikir. Lalu perbedaannya kikir dan pelit itu bagaimana? Insya Allah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.